Bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan. Nah, ketika Allah menyebutkan nama bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an, ada beberapa hal yang terkait dengannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa sana'an lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Bersyukur kita bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan umur kita ke bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan alhamdulillah, yang kita ucapkan kalimat mulia ini untuk yang mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dengan iringan doa semoga kita di bulan Ramadan dapat mencontoh apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inginkan kepada umatnya. Pemirsa sekalian, bulan Ramadan satu-satunya bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Syahrul Ramadan. Nah, ketika Allah menyebutkan nama bulan Ramadan di dalam Al-Qur'an, ada beberapa hal yang terkait dengannya. Penyebutan Ramadan di dalam Al-Quran adalah karena bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi kita umat Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala memanjakan kita umat Islam dengan ganjaran amal ibadah kita dengan diberi pahala yang berlipat ganda, di mana pahala ibadah wajib yang kita laksanakan bernilai sama dengan 70 ibadah wajib di luar Ramadan. Dan ibadah sunnah atau anjuran yang kita laksanakan di bulan Ramadan pahalanya sama dengan ibadah wajib di luar Ramadan. Allah betul-betul memanjakan kita. Tinggal kita apakah mau melaksanakannya. Lebih-lebih jika kita dapat nantinya pada akhir-akhir bulan Ramadan dari 21 sampai ke 31 Ramadan, 30 Ramadan kita maksudkan, sampai terakhir hari raya, gila kita beramal di dalamnya, kita mendapatkan nilai ibadah yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang dikatakan dengan Lailatul Qadar. Dimulai dari malam 21, ujar bahasa Banjar, malam selikur begitu. Nah, ini dia. Baiklah. Pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, ya, bahwasanya di dalam Ramadan apa yang harus kita lakukan? Ujar Nabi, fastaksiru fihi min arba'i khisalin. Perbanyak olehmu di dalam bulan Ramadan melakukan 4 macam. Hislataini allataini tarda bihima rabbakum. 2 macam engkau lakukan, kau dapat merebut keredaan Tuhanmu. Wa hislatan allati wa hislataini allataini la ghina ankum bihima. 2 macam itu kalian jangan tidak kalian harus lakukan. Apa dia? Yaitu tas'alunal jannah. Fatas'alunal jannah, kalian minta surga kepada Allah di bulan Ramadan. Wa ta'uzuna bihi minan nar, dan minta jauhkan dari api neraka. Hadirin hadirat sekalian,
para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari pertama kita berbuka puasa Ramadan. Untuk itu kami ucapkan selamat berbuka puasa Ramadan. Jika kita nantinya dapat berpuasa Ramadan sesuai dengan ketentuan bulan 30 hari, berarti kita 29 lagi hari raya. 29 hari lagi hari raya. Jika sekiranya hanya 29 ada kortengnya sehari, maka berarti kita 28 hari raya, 28 hari lagi akan berhari raya. Siap-siap saja dengan segala amal kebajikan yang diminta, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkenaan dengan 4 macam ini kita jadikan doa. Coba ketika kita berdoa, ketika kita berhadapan dengan pembukaan, pembukaan bahasa Banjar ya, untuk kita berbuka, kita berdoa bersama. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Bisa? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nah, itulah doa yang kita ucapkan menjelang berbuka. Apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah itu adalah mengulang-ulang syahadat. Ada satu kali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabatku, iman itu bisa naik, bisa turun, bisa kurang, bisa bertambah. Fajaddidu imanakum, perbaharuilah iman kalian itu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa an nujaddida imanana? Bagaimana wahai Rasul kami memperbaharui iman kami? Ujar beliau, fa'aksiru min qauli la ilaha illallah, maka perbanyak olehmu untuk mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan selalu itu ulang-ulangi. Dan ini yang kita ulangi biasanya setelah kita salat fardu, kita berdoa, kita berwirid, dan terakhir kita mengulang kalimat syahadat ini. Ya, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ujar kita 3 kali Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ucapan pengulangan kalimat syahadat sesudah kalimat wirid dan lain sebagainya di dalam salat fardu ini adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berasal daripada Ali bin Abi Thalib. Abi Talib kita tahu beliau adalah menantu Rasulullah. Beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah itu gudang ilmu, maka Ali bin Abi Thalib adalah pintu ilmu. Maka Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika kami memperbaharui kalimat tauhid? Oh, perbanyak olehmu mengatakan kalimat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, di lain kali Rasulullah diminta oleh Ali memberikan petunjuk. Wahai Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallahi wa ashaliha inda abdihi wa afdaliha indallah. Wahai Rasul, cerdas sekali Ali bin Abi Thalib bertanya, tunjukkan kepada kami wahai Rasul jalan yang paling dekat menuju Allah, paling mudah bagi hambanya, dan paling abdal di sisi Allah. Oh Ali, kata Rasulullah, gammit ainaika wasma' minni salasa marrat. Tutup matamu, tunduk kamu, tutup matamu, dengarkan aku berzikir 3 kali. Lalu Rasulullah berzikir 3 kali, Ali mendengarkannya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ali mendengarkannya. Lalu sesudah begitu Ali disuruh oleh Rasul mengulanginya. Ali mengulanginya dan Rasul pun mendengarkannya. Inilah yang selalu kita ulang-ulangi biasanya sesudah kita melaksanakan salat fardu berjamaah, bersama-sama mengatakan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah 3 kali, ditutup dengan Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sedikit
Catatan, ketika mengatakan la ilaha illallah itu mata ditutup, dan ketika mengatakan Muhammadur Rasulullah mata kita dibuka. Nah, inilah beberapa hal terkait catatan ya yang harus kita atur dalam diri kita, bagaimana kita mengharungi melalui bulan Ramadan sehingga dapat maksimal menjadi perbendaharaan kita dalam menuju keinginan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Kita di dalam bulan Ramadan hendaklah merenovasi iman, memperbaharui iman. Itu mengulang kalimat syahadat tadi, asyhadu alla ilaha illallah, lalu astagfirullah. Nah, astagfirullah apa artinya? Kita disuruh banyak-banyak memohon ampun kepada Allah. Bulan Ramadan adalah termasuk bulan taubat. Ayo, mari kita bersama-sama bertaubat selalu. Ingatkan segala dosa, mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan atau terlakukan karena keadaan dan lain sebagainya. Betul-betul kita memohon ampun kepada Allah. Astagfirullah. Nah, itulah asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah. Kemudian yang selanjutnya itu bila kita lakukan, kita dapat merebut keridaan Tuhan, keridaan Allah. Dan dua yang lain yaitu kita dianjurkan oleh Rasul minta surga dan minta jauhkan dari neraka. Nah, ini kamu mau tidak mau kamu lakukan itu. Nah, apa artinya kita minta surga? Bila engkau minta surga wahai hambaku, wahai umatku, kata Nabi, maka beramallah kalian, berbuatlah, beribadah kalian di dalam bulan Ramadan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang membawa kita ke surga. Memang amal kita tidak bisa membawa kita ke surga. Aku sendiri juga, kata Rasulullah, amalku tidak memasukkan aku ke surga. Yang memasukkan aku ke surga itu illa ayyatagammadiyallahu birahmatihi, kecuali Allah memberikan rahmatnya kepadaku. Nah, kalian juga begitu. Tapi Allah memberikan rahmat kepada kita dengan memampukan kita beramal. Maka dengan amal itulah kita dibawa olehnya, dibukakan olehnya pintu-pintu surga. Nah, jadi oleh sebab itu kita berarti dengan meminta surga, beramallah dengan amalan yang membawa seseorang ke dalam surga. Jangan sebaliknya, minta surga tapi amalannya amalan orang ahli neraka. Nah, jangan. Nah, jadi kita jangan sampai berbuat amal ibadah atau apa saja yang dapat membawa nauzubillah seseorang ke dalam neraka. Nah, hadirin hadirat para pemirsa sekalian yang kami muliakan. Nah, tadi kita berdoa asyhadu alla ilaha illallah, astagfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Nah, itu doa kita menjelang berbuka puasa. Terus sampai terakhir biasanya ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah, inilah yang jalan yang paling dekat menuju Allah Subhanahu wa taala tadi. Dengan demikian, seorang muslim di bulan Ramadan hendaklah melakukan renovasi iman, ya, dan memperbanyak taubat kembali kepada Allah dengan menyesali segala perbuatan dosa, kemaksiatan mungkin, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi kembali kepada dosa-dosa yang pernah dilakukan itu. Inilah taubat yang disebut dengan taubat nasuha, taubat yang betul-betul, taubat yang disertai dengan ikhla. Ikhla itu artinya mencabut, meninggalkan segala amal kemaksiatan yang pernah dilakukan. Kemudian azam, berniat untuk tidak mengulangi kembali apa yang pernah dilakukan itu. Dan ketiga, nadam, menyesali akan segala perbuatan kemaksiatan yang pernah dilakukan itu. Bila seseorang bertaubat, artinya taubat itu kembali kepada Allah, tapi dia tidak menyesal, nah itu belum sempurna taubatnya. Ada orang yang memang dia tidak bisa lagi berbuat maksiat karena sudah tua, tetap sepertinya dia tidak menyesal begitu, malah dipamer-pamerkan, dipapar-paparkan kepada orang muda. Kalau kami dulu waktu muda kayak apa aja keteraan ayam murang dapat kami membongkarnya, kami sembelih, kami makan bersama-sama. Nah, seakan-akan tidak ada penyesalan, itu tidak benar. Jadi bertaubat harus ada ikhla, mencabut, meninggalkan kemaksiatan, nadam, menyesali, dan azam bertekad untuk tidak kembali mengulangi pekerjaan kemaksiatan yang pernah dilakukan. Kalau terulang kembali bagaimana? Ia bertaubat lagi. Terulang kembali bagaimana? Ia taubat lagi.
Allah selalu memperhatikan hamba-hambanya yang bertaubat. Hai hambaku, jangan Allah, ya ibna Adam, seandainya dosamu itu mencapai setinggi awan, aku akan mendatangkan keampunan setinggi awan pula. Dan jika sekiranya engkau bertaubat itu seberat bumi, aku akan engkau datang kepadaku untuk minta ampun. Aku datang membawa keampunan seberat bumi pula. Tapi dengan syarat kau tidak boleh mensyarikatkan aku. Nah, maka oleh sebab itu kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyraka bik a'lamu wala wa ma la a'lam. Aku berlindung kepada Allah, ya engkau bimbing kami supaya jangan mensyarikatkan engkau, baik kami yang tahu ataupun kami yang tidak tahu. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang terhormat, marilah kita berniat untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan sebulan penuh. Hal ini kita diwajibkan berniat pada setiap kali melaksanakan ibadah puasa Ramadan itu di waktu malam. Nah, jadi kalau tidak berniat itu tidak sah salatnya nanti, lapar, haus, dahaganya tidak sah nanti. Nah, maka oleh sebab itu berniatlah kita di waktu malam. Biasanya kita berniat itu, ya sebenarnya berniat itu panjang waktunya. Dari sudah maghrib kita berbuka itu sudah boleh berniat, aku mau puasa besok hari daripada melaksanakan puasa bulan Ramadan. Nah, atau habis tarawih biasanya dibimbing, nawaitu sauma gadin ana adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Hatinya aku ingin berpuasa pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Jadi hati dan niat itu adalah untuk menguatkan, untuk menandakan bahwa kita ingin berpuasa. Nah, jangan sampai niat di mulut tapi di hati lain. Apa niat di mulut di hati lain? Ujar akan nawaitu sauma gadin, tapi di dalam hati nanti besoknya aku memakan sumap gabin. Itu tidak benar itu. Itu anak-anak ya, tidak benar itu. Jadi anak-anak dibimbing. Bisa saja anak-anak itu dikatakan umpamanya dia tidak tahan lagi berbuka dulu sampai tengah hari. Nanti disambung lagi besok, begitu disambung-sambung sehingga orang 30 hari dia bisa 30 hari, 15 hari umpamanya sebagai pendidikan kepadanya. Ya, kalau memang dia bisa sampai ke terakhir terbenam matahari itu keharusan. Ya, jadi dilihat-lihat juga dia. Kalau pindah liut benar sudah ya, ayo ya berbuka minta. Nah, cuma kayaknya disambung, dijahit pulang besok minta, disambung-sambung. Jadi orang 30 hari kena ikam 15 hari. Ya apa boleh buat lah. Tetapi diupayakan jangan sampai apa istilahnya tuh? Jangan sampai rungkang. Rungkang itu artinya bolong daripada puasanya. Biasanya anak-anak tuh biasanya punya di awal. Ada orang puasa si paloy di awal, di tengah, di akhir. Puasa babun. Babun itu di mukanya bertutup, di belakang ditutup, di tengahnya bolong. Itu puasa si paloy ngarannya. Nah, jadi si paloy ini ceritanya nanti ketahuannya itu setelah berbuka. Jadi mbah datang ke rumah berbuka. Oh, pindah liut benar. Kisahnya nih kelaparan. Setelah mbah berbuka muak sekalinya, muntah. Karena diperiksa muntah, dibersihkan, ada Superman di dalam. Jadi jadi nang bini di mana datang Superman ini. Soalnya si Paloy rupanya berbuka tengah hari di warung sekadup. Nah, mudah-mudahan pemerintah dapat mengamankan jangan ada sampai orang tergiur dengan warung sekadup. Nah, sekali si Paloy ini juga datang ke warung sekadup pukul 9 hari. Rupanya duduknya berdangkak di atas apa tuh ngarannya bangku. Lalu sandal di bawah. Jadi waktu itu si Paloy lawan anak bini si Paloy lawan anak tolakan ke pasar. Sakanya melihat di warung sakadup ada sandal. Mak janya. Tuh mak sandal abah. Sandal abah ikam. Abah ikam puasa malam tadi bersahur. Kada tuh mak sandal abah. Begamat juhud jana mama. Nah, itu lalu dijuhud oleh anak. Jadi buat ke dalam jentengan. Ya, mbah sore-sore berbukaan dibuat tudung soalnya ada sandal soalnya. Itu kisah-kisah si Paloy, begitu kisah hiburan buat kita. Nah, kita berniat mudah-mudahan dapat melaksanakan yang maksimal ibadah dalam bulan Ramadan berupa ibadah puasa yang benar. Puasa ini dengan niat tadi panjang waktunya ya. Ada yang membatalkan pahala puasa, ada yang membatalkan puasa itu sendiri. Yang membatalkan puasa itu sendiri adalah makan, minum dan hal-hal lain, memasukkan sesuatu ke dalam kerongkongan, ke dalam rongga badan yang sampai kepada kerongkongan seperti air, makanan dan lain sebagainya. Tapi kalau lupa tidak apa-apa. Masuk ke rumah, kada ingat lagi mengambil banyu secangkir, minum. Aku puasa. Nah,
maka itu teruskan saja puasanya, tidak batal. Tetapi ada yang membatalkan pahala puasa. Nah ini hati-hati. Kita berpuasa, banyak hal yang membatalkan pahala puasa. Umpamanya marah, ngomel, muya orang, gibah, macam-macam. Maka oleh sebab itu hati-hati dengan puasa kita. Jangan sampai kita hanya lapar dan haus saja. Ujar Nabi, rubba sa'imin laisa lahu min siyami illal ju' wal atas. Tidak ada yang dirasakan oleh seorang puasa itu. Ada orang yang puasanya tidak apa-apa, dia tidak berguna apa-apa, lapar haus saja. Karena apa? Karena mulutnya, karena perbuatannya dan lain sebagainya. Maka oleh sebab itu istilah puasa dengan banyak membaca Al-Quran. Ya mudah-mudahan dalam sebulan Ramadan ini niatkan gitu, Qurannya diperiksa dulu, di mana mushafnya, dipelihara, diambil, dibersihkan supaya nanti dapat gairah membaca Quran. Belilah Al-Quran yang bagus, taruh di atas rehal yang bagus, kemudian bacalah semaksimal mungkin, kalau bisa itu satu hari, satu malam, satu juz, sehingga nanti di akhir bulan Ramadan kita dapat menamatkan Al-Quran. Nah, pemirsa sekalian, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, dalam puasa seperti sekarang ini, nah ini ada ancaman bagi kita. Nang ancaman corona ngarannya lah, ancaman corona. Maka oleh situ kita barangkali melihat keadaan kondisi kawasan kita. Jika sekiranya kawasan kawasan daerah kita dinyatakan oleh pemerintah adalah kawasan yang tidak terkendali, katakanlah tidak aman, katakanlah berat begitu, maka kita barangkali salat tarawih di rumah kita masing-masing saja, membaca Quran di rumah kita masing-masing saja, berbuka kita di rumah kita masing-masing saja, sehingga tidak ada mungkin buka bersama, kan dikhawatirkan untuk membendung wabah corona. Nah, ini jadi hati-hati kita dengan corona ini. Tapi jangan takut juga, karena Allah lah yang menjaga kita. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut, corona kan itu makhluk Allah. Berdoalah kepada Allah untuk minta dilindungi, dan doakan umat-umat Islam yang lain, para petugas medis baik dokter atau perawat, supaya nauzubillah terjauh daripada wabah corona ini, karena corona ini sangat berbahaya sekali dan sangat cepat menularnya begitu. Maka oleh sebab itu pemerintah mengadakan satu penentuan, penentuan. Nah, ini daerah sini daerah yang rawan, daerah sana daerah tidak rawan. Nah, kalau daerah-daerah di pencir-pencir yang juga tidak ada orang lain, nah itu barangkali tidak apa-apa berjamaah ke masjid. Yang jamaahnya pun juga tidak banyak, hanya 5 orang mungkin begitu, tidak apa-apa. Nah, itu ditentukan oleh keadaan kita, kondisi kita masing-masing. Bacalah surah Yasin. Nah, dengan surah Yasin itu mudah-mudahan kita tertolak daripada bahaya corona ini, wabah taun namanya ya. Nah, kalaupun ada di antara keluarga kita yang katakanlah terimbas, terpapar corona, atau para perawat, petugas dokter yang terimbas corona sampai dia meninggal dunia, itu sebenarnya kemuliaan baginya, karena orang yang meninggal dalam wabah penyakit taun, dia akan mendapat nilai martabat syahadah, syahid, mati syahid akhirat, ya, seperti orang terjatuh ke sumur, tenggelam, kebakaran dan lain sebagainya. Ini termasuk ini wabah corona ini, karena tidak di luar kemampuan kita untuk menangkisnya. Nah, kalaupun ada yang sudah terpapar kemudian meninggal dunia, yang sebenarnya kita di satu pihak cukup bergembira juga. Kenapa bergembira? Karena dia mendapatkan syahid akhirat. Dan adapun kalau keluarga yang meninggal, yang ditinggalkan, semoga mendapat pahala kesabaran, karena dengan sabar itulah Allah memberikan pahala kesabaran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tangkallah kesedihan siapapun keluarganya yang meninggal, tentu dia akan merasakan kesedihan. Berdoalah kepada Allah, ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Wahai Allah yang maha hidup, maha berdiri sendiri, dengan rahmatmu kami mohon pertolongan. Ini doa orang yang mendapat kesedihan. Nah, barangkali inilah yang bisa kita sampaikan untuk sementara waktu dulu. Semoga pada kesempatan lain dapat kita sambung. Dan yang terpenting ingatkan, puasa berniat malam, dan jangan sampai puasanya tidak berniat. Karena tidak berniat nanti puasanya tidak sah. Kemudian jangan sampai puasa itu
hilang perciuma begitu saja karena perilaku kita yang tidak baik. Dan tujuan daripada puasa kita ketahui, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang bertakwa. Takwa itulah nanti posisi kita, apa yang akan kita dapatkan di akhirat, di mana kedudukan kita tergantung kepada ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang banyak taatnya kepada Allah, itulah yang paling tinggi martabatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita mendapatkan hidayah, taufik dalam melaksanakan ibadah puasa ini, dan dipanjangkan umur kita sampai kita berhari raya dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, billahi taufiqi wal hidayah, birrida wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.